Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risyanda Aulia Putri dengan NIM 72235520005, kelas akuntansi C, Strambo 2022, dengan mata kuliah akuntansi agrikultur kelompok 1. Saya akan membawakan materi tentang konsep dasar akuntansi agrikultur yang dengan dosen pengampu Bapak Jumaidi AW, DRS MSI, AK, CA, CPR, CFTAX. Pada subbab pertama ini, kita akan mempelajari tentang konsep dasar akuntansi agrikultur. Pengertian agrikultur sendiri itu ialah kegiatan memproduksi pangan dan bahan baku industri dengan menggunakan sumber daya hayati. Ekonomi agrikultur itu merupakan ilmu yang mempelajari fenomena permasalahan pertanian yang dipengaruhi oleh faktor alam dan modal. Agrikultur berkelanjutan. Agrikultur berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya pertanian yang memenuhi kebutuhan manusia sekaligus melindungi lingkungan. Pada agrikultur berkelanjutan ini mencakup ada 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Dalam strategi pembangunannya, agrikultur Indonesia mencakup pertanian organik dan distribusi pupuk yang adil. Agrikultur juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Namun, sayangnya minat masyarakat terhadap sektor ini semakin menurun seiring berjalannya waktu. Konsep agrikultur sendiri itu dipandang sebagai solusi permasalahan pertanian melalui inisiatif seperti pendidikan kondisi pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut para ahli, pengertian agrikultur itu mencakup konsep luas tentang aktivitas manusia untuk menghasilkan pangan, nutrisi, serat, dan produk lainnya di sektor pertanian. Ini termasuk seperti menanam tanaman, berternak, dan menggunakan mikroorganisme dan enzim biologis untuk mengubah bahan mentah menjadi produk lain. Agrikultur sendiri hanya mencakup 5 bidang utama, yaitu tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Namun pada saat video ini, saya hanya akan membahas tentang perkebunan, peternakan, dan perikanan saja. Di Indonesia, agrikultur sendiri sangatlah penting sebagai sektor kelautan dengan wilayah perairan yang relatif luas dan perikanan menempati sektor penting dalam struktur sosial ekonomi. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hayati termasuk pertanian, yaitu pertama, budidaya tanaman, yang kedua, memelihara hewan ternak, yang ketiga, menggunakan mikroorganisme dan bioenzim, yang keempat, melakukan irigasi, yang kelima, memanfaatkan air hujan dan tanah, yang terakhir, yaitu peternakan seperti ternakan sapi, kuda, kerbau, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kesimpulannya ialah pengertian agrikultur menurut para ahli melibatkan konsep yang luas dan multidisiplinary yang meliputi ilmu pertanian, teknik, dan ekonomi. Menurut para ahli, pengertian akuntansi agrikultur mencakup penggunaan standar akuntansi seperti Peraturan Standar Akuntansi Keuangan atau biasa disingkat dengan PSAK 69 untuk pengakuan, penilaian, dan pengungkapan kegiatan pertanian dalam laporan keuangan. Akuntansi agrikultur itu membantu bisnis mengelola aset biologis dan produk pertanian serta mendorong transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan. Para ahli juga mendefinisikan akuntansi sebagai proses pengidentifikasi, pengukur, dan mengomunikasikan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, dan kreditor. Akuntansi agrikultur itu memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan perusahaan agrikultur. Dalam manfaat akuntansi agrikultur mencakup peraturan, perlakuan akuntansi, dan pengungkapan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Dalam PSAK 69 itu mengatur akuntansi agrikultur dengan fokus pada aset biologis dan produk pertanian.
Manfaat ekonomi akuntansi agrikultur ini mencakup pengelolaan aset biologis, pengakuan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset, dan pengukuran nilai wajar aset biologis yang handal. Akuntansi agrikultur juga membantu bisnis mengelola konversi biologis dan pemanenan aset biologis dan menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk menyajikan pelaporan keuangan secara akurat. Standar akuntansi seperti PSAK 69 dan IAS 41. Pertanian sendiri memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan perusahaan pertanian. Selain pentingnya akuntansi pertanian mencakup beberapa aspek strategis dan operasional yang memengaruhi bisnis agrikultur. Manfaat akuntansi pertanian antara lain: pertama, transparansi dan konsistensi dalam laporan keuangan. Kedua, menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pihak berkepentingan. Yang ketiga, mempermudah pengambilan keputusan yang baik dalam proses manajemen. Yang keempat, memfasilitasi komparasi dan analisis risiko. Yang kelima, mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap perusahaan agrikultur. Dan terakhir, membuat perusahaan lebih kompetitif dalam pasarnya. Nah, penting untuk ditekankan bahwa penerapan pedoman akuntansi standar seperti PSAK 69 dan IAS 41 tentang pertanian memiliki peran krusial dalam menjamin kejelasan dan keseragaman dalam laporan keuangan entitas pertaniannya. Nah, pada subbab kedua ini kita akan mempelajari tentang perkembangan akuntansi agrikultur. Dalam bisnis atau aktivitas serupa apapun itu, laporan keuangan adalah inti dari bisnis. Dapat disebutkan demikian, itu karena perusahaan dapat menggunakan laporan keuangan tersebut untuk menentukan keadaan bisnis pada waktu tertentu. Laporan keuangan ini juga berfungsi sebagai alat bagi bisnis untuk mengambil tindakan, mengambil keputusan ekonomi, dan membuat prediksi mengenai masa depan atau masa yang akan datang. Selain itu, juga digunakan sebagai alat informasi bagi pengguna laporan keuangan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Lebih tepatnya, laporan keuangan digunakan sebagai jembatan informasi dari perusahaan ke pengguna seperti investor dan pelanggan, pemasok, pemerintah, dan pengguna lainnya. Menyusun laporan keuangan secara akurat sangat penting untuk menghindari informasi yang tidak akurat. Laporan keuangan merupakan suatu gambaran perusahaan, sehingga laporan keuangan yang baik dan sehat selalu mempunyai daya tarik tersendiri bagi investor. Sementara itu, Rudianto menjelaskan dalam bukunya bahwa laporan keuangan yang andal harus memenuhi beberapa kriteria, seperti dapat dipahami, relevansi, materialitas, andal atau reliabilitas, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan yang sehat, laporan keuangan yang lengkap, bisa ditandingkan, tepat waktu dalam pelaporannya, rasionalisasi antara biaya dan manfaat. Dalam format penyajian laporan keuangan, setiap perusahaan itu dapat berbeda-beda tergantung dari aktivitas perusahaan. Aktivitas suatu perusahaan jelas berbeda dengan aktivitas perusahaan lainnya. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan masing-masing perusahaan berbeda karena penggunaan aset dan hal lainnya berbeda. Dalam format penyajian, perkembangan akuntansi pertanian melibatkan berbagai aspek termasuk perlakuan akuntansi yang diterapkan. Saat ini sedang dilakukan perubahan dalam penyesuaian terhadap standar akuntansi internasional dan nasional terkait akuntansi agrikultur. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari sumber informasi yang diberikan adalah: pertama, evolusi standar akuntansi. Dalam perkembangan standar akuntansi atau SAK, internasional dan Amerika terkait akuntansi pertanian telah memahami beberapa perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Perlakuan akuntansi khusus untuk aset biologis atau pertanian baik di sektor swasta maupun lembaga pemerintah. Yang kedua, penerapan standar akuntansi.
penerapan standar akuntansi pertanian di Departemen Utama Pemerintah seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pertanian mengalami kemajuan saat. Namun masih ada beberapa praktik yang perlu Anda terapkan, terutama perbaikan dalam pengukuran. Dalam penerapan PSAK nomor 69 tentang akuntansi pertanian di Indonesia sangat penting dalam mengatur perlakuan akuntansi aset pertanian. Dan yang terakhir, perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi pertanian pada sektor swasta sesuai dengan standar akuntansi keuangan pertanian nomor 69. Penerapan International Accounting Standard atau IAS 41 agrikultur. Dalam praktiknya, akuntansi aset biologis atau produk pertanian harus memenuhi standar akuntansi aset dan diukur dalam nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Oleh karena itu, perkembangan akuntansi pertanian memerlukan harmonisasi standar, pengenalan praktik akuntansi yang baik, dan perlakuan khusus terhadap aset biologis atau pertanian baik di sektor swasta maupun lembaga pemerintah. Nah, pada subbab ketiga ini kita akan mempelajari tentang pendekatan akuntansi agrikultur. Pendekatan akuntansi agrikultur melibatkan metode khusus dalam pencatatan dan pengukuran aset serta biaya yang terkait dengan kegiatan pertanian. Beberapa poin penting terkait pendekatan akuntansi agrikultur adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset biologis. Pendekatan akuntansi agrikultur mempertimbangkan perlakuan khusus terhadap aset biologis seperti tanaman, hewan ternak, dan hasil pertanian lainnya. Penilaian aset biologis ini dapat dilakukan berdasarkan nilai wajar atau biaya historis tergantung pada kebijakan perusahaan. Yang kedua, biaya produksi. Biaya dalam akuntansi agrikultur mencakup biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan kegiatan pertanian seperti pemeliharaan tanaman, pembelian bibit, pupuk, pestisida, dan biaya tenaga kerja. Penyusutan aset-aset yang digunakan dalam kegiatan pertanian seperti mesin-mesin pertanian juga harus disusutkan sesuai dengan umur manfaat. Penyusunan ini merupakan bagian penting dalam menghitung biaya produksi secara akurat. Keempat, pengukuran hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan pertanian juga harus diukur dengan cermat. Hal ini meliputi pengukuran hasil panen, kualitas produk, serta nilai jual dari hasil pertanian tersebut. Dan yang terakhir, pengungkapan informasi. Pendekatan akuntansi agrikultur untuk menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang relevan mengenai aset, biaya produksi, hasil pertanian, serta resiko-resiko yang dihadapi dalam kegiatan pertanian. Sekarang kita akan memasuki subbab keempat, yaitu konsep akuntansi perkebunan. Tanaman perkebunan lazimnya tidak menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia, tetapi diproses lagi menjadi olahan pabrik yang siap digunakan. Kadang-kadang ditemukan berbagai istilah membingungkan, misal rice biscuit atau perkebunan beras, yaitu kegiatan pertanian padi oleh badan usaha Cutting It. Dalam hukum positif tentang perkebunan, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengolahannya tetapkan untuk usaha perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan. Nah, di bawah ini beberapa poin penting terkait akuntansi perkebunan berdasarkan hasil pencarian adalah 1. Perlakuan khusus. Akuntansi perkebunan memerlukan perlakuan khusus karena melibatkan banyak akun yang berbeda yang harus dicatat, sehingga aturan KIP dibedakan dari bidang akuntansi lainnya. Yang kedua, jenis tanaman. Perkebunan mencakup kegiatan usaha pengelolaan atau pengembangbiakan tanaman keras seperti kelapa, kelapa sawit, karet, teh, coklat, kopi, dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil beberapa tahun ke depan sesuai dengan umur biologis dan produksi masing-masing tanaman. 3. Persediaan. Persediaan dalam industri perkebunan mencakup hasil tanaman, barang dalam proses, bahan baku, dan bahan pelengkap. Yang keempat, standar akuntansi. Beberapa PSAK yang relevan mengatur mengenai akuntansi perkebunan antara lain PSAK 14 tentang persediaan, PSAK 16 tentang aset tetap, dan IAS 41 tentang Rural Research. Dalam praktiknya, konsep dasar akuntansi perkebunan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap aset biologis, persediaan, serta standar akuntansi yang berlaku untuk menyusun laporan keuangan yang akurat sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pada subbab kelima kita akan mempelajari tentang pengukuran akuntansi perkebunan. Perukuran akuntansi perkebunan melibatkan metodologi yang spesifik untuk mengatur aset dan biaya terkait dengan kegiatan usaha perkebunan. Berdasarkan informasi yang didapat, pengukuran akuntansi perkebunan terhubung dengan beberapa standar akuntansi nasional atau PSAK yang berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Beberapa PSAK yang important untuk akuntansi perkebunan yaitu PSAK 14 revisi 2008 tentang persediaan, PSAK 16 revisi 2011 tentang aset tetap, PSAK 50 revisi 2010 tentang instrumen keuangan atau penyajian, PSAK 55 revisi 2011 tentang instrumen keuangan juga yaitu bagian pengakuan dan pengukuran, dan terakhir PSAK 60 revisi 2011 tentang instrumen keuangan bagian pengungkapan. Aset biologis seperti tanaman perkebunan, konsep biaya historis dan reasonable estate memiliki pengaruh yang besar pada penyajian nilai. Persediaan dalam industri perkebunan disajikan sebesar biaya peroleh atau nilai realisasi bersih di antara yang lebih rendah. Biaya peroleh tanaman perkebunan diturunkan dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian dan menyajikan nilai persediaan secara efektif kurang dari biaya perolehan awal. Selain itu, tanaman perkebunan yang belum siap dijual dikenakan depresiasi, sedangkan tanaman yang sudah siap dijual tidak mendapat depresiasi. Laporan keuangan bagi entitas perkebunan dilakukan berdasarkan penyesuaian terhadap konsep dan prinsip umum akuntansi serta pedoman akuntansi lainnya yang berhubungan dengan industri perkebunan. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengungkapan akuntansi perkebunan. Pengungkapan akuntansi perkebunan merupakan bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan inovatif. Pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan pemangku kepentingan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan perkebunan. Berikut beberapa poin penting terkait pengungkapan akuntansi perkebunan meliputi: pertama, informasi aset biologis, yaitu pengungkapan mengenai aset biologis seperti tanaman perkebunan yang harus mencakup informasi mengenai nilai wajar, metode penelitian, dan kebijakan depresiasi yang digunakan. Yang kedua, persediaan. Informasi terkait persediaan perkebunan harus mencakup nilai persediaan, metode penilaian, serta informasi tambahan mengenai persediaan yang belum siap dijual. Dan ketiga, kebijakan akuntansi. Pengungkapan kebijakan akuntansi perkebunan harus mencakup metode pengukuran aset, depresiasi, serta kebijakan lain yang berpengaruh pada laporan. 4. Risiko dan ketidakpastian. Pengungkapan mengenai risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan juga merupakan hal yang penting untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, informasi tambahan. Selain informasi tambahan seperti luas lahan kebun, jenis tanaman yang ditanam, hasil produksi, serta informasi sosial dan lingkungan juga dapat jadi bagian yang pengungkapan akuntansi perkebunan. Dengan melakukan pengungkapan akuntansi perkebunan yang komprehensif dan transparan, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam industri perkebunan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep akuntansi peternakan. Akuntansi peternakan merupakan bidang akuntansi yang fokus pada pencatatan dan pengelolaan informasi keuangan terkait dengan usaha peternakan. Berikut beberapa poin penting terkait akuntansi peternakan yang disimpulkan dari hasil pencarian. Yang pertama, aset. Kompleks akuntansi peternakan lebih kompleks dibanding usaha lainnya ketika datang ke aset, kewajiban, biaya, dan pendapatan. Yang kedua, tanah sebagai aset. Tanah merupakan salah satu aset utama dalam bisnis peternakan. Yang ketiga, memahami aset, yaitu memiliki penting untuk memahami semua aset yang dimiliki dan dari bisnis peternakan. Yang keempat, profitabilitas melacak. Profitabilitas adalah salah satu tujuan utama dalam akuntansi peternakan. Pengawasan biaya, mengevaluasi biaya yang terlibat dalam kegiatan peternakan termasuk biaya pakan, obat-obatan, dan biaya tenaga kerja. Hewan ternak. Penilaian hewan ternak dengan cara yang tepat dan akurat sangat penting dalam akuntansi peternakan. Yang ketujuh, pengukuran hasil peternakan. Pengukuran hasil peternakan melibatkan pencatatan hasil produksi hewan ternak, penjualan hewan ternak, serta nilai jual dari produk peternakan.
Yang kedelapan, pengungkapan informasi. Pengungkapan informasi yang relevan mengenai aset, biaya produksi, hasil peternakan, serta risiko-risiko yang dihadapi dalam kegiatan peternakan juga merupakan hal yang penting dalam akuntansi peternakan. Dengan menemukan konsep dasar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik usaha peternakan, perusahaan peternakan dapat mengelola informasi keuangan dengan baik untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola usaha peternakannya. Konsep dasar akuntansi peternakan mengakibatkan prinsip-prinsip khusus yang diterapkan dalam pencatatan dan pengelolaan informasi keuangan terkait dengan kegiatan usaha peternakan. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang pengukuran akuntansi peternakan. Pengukuran dalam akuntansi peternakan melibatkan penilaian yang cermat terhadap aset, biaya produksi, dan hasil penelitian dan informasi keuangan terkait kegiatan usaha peternakan. Berdasarkan hasil pencarian, beberapa poin penting terkait pengukuran akuntansi peternakan dapat disimpulkan bahwa 1. Penilaian aset, yaitu pengukuran aset dalam akuntansi peternakan melibatkan penilaian yang tepat terhadap hewan ternak dan aset lainnya yang digunakan dalam kegiatan peternakan. Yang kedua, biaya produksi. Pengukuran biaya produksi dalam akuntansi peternakan mencakup biaya-biaya yang terkait dengan pemeliharaan hewan ternak, pakan, obat-obatan, serta biaya tenaga kerja. Hasil pertanian. Pengukuran hasil pertanian dari kegiatan peternakan melibatkan pencatatan hasil produksi hewan ternak, penjualan hewan ternak, serta nilai jual dari produk-produk peternakan. Yang keempat, pengungkapan informasi. Pengukuran yang tepat dalam akuntansi peternakan yang membutuhkan pengungkapan informasi yang relevan mengenai aset, biaya produksi, hasil pertanian, serta risiko-risiko yang dihadapi dalam kegiatan peternakan. Dengan melakukan pengukuran yang akurat dan komprehensif dalam akuntansi peternakan, perusahaan peternakan dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan usaha peternakan. Pengungkapan pada akuntansi peternakan. Pengungkapan dalam akuntansi peternakan merupakan aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan informatif terkait kegiatan usaha peternakan. Meskipun informasi spesifik mengenai pengungkapan akuntansi peternakan tidak ditemukan dalam hasil pencarian yang disediakan, namun berdasarkan pengetahuan umum, beberapa poin penting terkait pengungkapan akuntansi peternakan dapat disimpulkan. Pertama, informasi aset. Pengungkapan mengenai aset biologis serta hewan ternak harus mencakup nilai wajar, metode penilaian, dan kewajiban depresiasi yang digunakan. Yang kedua, biaya produksi. Informasi terkait biaya produksi dalam akuntansi peternakan harus mencakup biaya-biaya terkait dengan memelihara hewan ternak, pakan, obat-obatan, serta biaya tenaga kerja. Hasil pertanian. Pengungkapan hasil pertanian dari kegiatan peternakan melibatkan pencatatan hasil produksi hewan ternak, penjualan hewan ternak, serta nilai jual dari produk-produk peternakan. Yang keempat, kebijakan akuntansi. Pengungkapan kebijakan akuntansi peternakan harus mencakup metode pengukuran aset, depresiasi, serta kebijakan lain yang berpengaruh pada laporan keuangan. Dan yang kelima, resiko dan ketidakpastian. Pengungkapan mengenai resiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan peternakan juga merupakan hal penting untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan. Nah, dengan melakukan pengungkapan akuntansi ini yang komprehensif dan transparan, perusahaan peternakan dapat memperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam industri peternakan. Pada bab selanjutnya, kita akan mempelajari tentang konsep dasar akuntansi perikanan. Kegiatan agrikultur perikanan adalah kegiatan budidaya ikan. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, membiakkan, memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkendali, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencarian melakukan budidaya ikan. Informasi yang ditemukan dalam hasil pencarian tidak secara langsung memberikan detail tentang konsep dasar pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi perikanan. Namun berdasarkan pengetahuan umum, beberapa poin penting terkait akuntansi perikanan dapat disimpulkan. Yang pertama, aset biologis. Dalam akuntansi perikanan, aset biologis seperti ikan menjadi fokus utama. Penilaian aset biologis ini dapat dilibatkan melalui metode penelitian khusus yang mempertimbangkan nilai produktif ikan. 2. Biaya produksi. Biaya produksi dalam akuntansi perikanan mencakup biaya-biaya yang terkait dengan pemeliharaan ikan, pakan, obat-obatan, serta biaya operasional lainnya. Yang ketiga, hasil tangkapan. Pengukuran hasil tangkapan dari kegiatan perikanan melibatkan pencatatan hasil produksi ikan, penjualan ikan, serta nilai jual dari produk-produk perikanan. Yang keempat,
Pengungkapan informasi yang relevan mengenai aset, biaya produksi, hasil tangkapan, serta risiko-risiko yang dihadapi dalam kegiatan perikanan juga merupakan hal penting dalam akuntansi perikanan. Nah, dengan menerapkan konsep dasar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik usaha perikanan, perusahaan perikanan dapat mengelola informasi keuangan dengan baik untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola usaha perikanan. Pengukuran akuntansi perikanan. Informasi yang ditemukan dalam hasil pencarian tidak secara langsung memberikan detail tentang pengukuran akuntansi perikanan. Namun berdasarkan pengetahuan umum, beberapa poin penting terkait pengukuran akuntansi perikanan terdapat disimpulkan, yaitu pertama, penilaian aset. Pengukuran aset dalam akuntansi perikanan melibatkan penilaian yang tepat terhadap aset biologis seperti ikan, termasuk metode penilaian yang mempertimbangkan nilai produktivitas ikan. Yang kedua, biaya produksi, mengukur biaya produksi dalam akuntansi perikanan mencakup biaya-biaya yang terkait dengan pemberian ikan, pakan, obat-obatan, serta biaya operasional lainnya. Keempat, hasil tangkapan. Pengukuran hasil tangkapan dari kegiatan perikanan melibatkan pencatatan hasil produksi ikan, penjualan ikan, serta nilai jual dalam produk-produk perikanan. Yang kelima, pengungkapan informasi. Pengukuran yang tepat dalam akuntansi perikanan juga membutuhkan pengungkapan informasi yang relevan mengenai aset, biaya produksi, hasil tangkapan, serta risiko-risiko yang dihadapi dalam kegiatan perikanan. Dengan melakukan pengukuran yang akurat dan komprehensif dalam akuntansi perikanan, perusahaan perikanan dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola usaha perikanan. Pengungkapan akuntansi perikanan. Informasi yang ditemukan dalam hasil pencarian terkait penggunaan akuntansi perikanan tidak secara langsung memberikan detail yang spesifik. Namun berdasarkan informasi yang tersedia, pengungkapan dalam akuntansi perikanan dapat mencakup hal tersebut. Yang pertama, blue accounting, yaitu pengungkapan dalam konteks blue accounting atau akuntansi biru dapat melibatkan konsep-konsep keberlanjutan dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Yang kedua, informasi keuangan. Penggunaan informasi keuangan terkait kegiatan usaha perikanan, seperti aset, biaya produksi, hasil tangkapan, dan risiko-risiko yang dihadapi merupakan bagian penting dari laporan keuangan dalam akuntansi perikanan. Nilai tukar. Konsep pengungkapan akuntansi kelautan dalam perikanan biru berdasarkan nilai tukar nelayan didapat mencerminkan upaya pelestarian keanekaragaman hayati pada hasil pengungkapan. Meskipun informasi spesifik terkait pengungkapan akuntansi perikanan tidak tersedia dalam hasil pencarian yang disediakan, pengungkapan informasi yang relevan dan transparan dalam laporan keuangan perusahaan perikanan sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam industri Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selamat menonton dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.